Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah pertemuan kedua kita membahas dan mengkaji sirah dari manusia terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan membaca kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 100 bait syair dalam penyebutan keadaan sejarah manusia terbaik yang ditulis oleh Al-Allamah Abul Hasan Ali ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini kita akan masuk di awal bait yang beliau sebutkan di kitab beliau ini, 100 bait syair tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya Karim, alhamdulillahil qadim, alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu alal muhtari. Wa ba'du haka siratar rasuli mandumatan mujazatal fusuli. Ini dua bait awal sebagai muqaddimah, pendahuluan dari Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Isinya belum memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya mulai menjelaskan dan masuk untuk menyebutkan tulisan beliau ini. Kata beliau rahimahullah, alhamdulillahil qadimi al-bari. Setelah bismillahirrahmanirrahim, ya Karimu, dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, ya Karim. Alhamdulillahil qadim, segala puji bagi Allah al-qadim. Yang diinginkan al-qadim adalah al-awwal, yang maha awal. Karena al-qadim tidak ada dalam nama Allah. Tidak ada nama Allah al-qadim. Yang ada nama Allah al-awwal. Tapi kalau dalam bab Al-Akbar mengabarkan bahwa Allah adalah maha pertama, tidak ada sebelumnya apapun, boleh. Karena babul akbar ausa min babis sifat wal asma. Bab pengabaran itu lebih luas daripada bab nama dan sifat.
Jadi segala puji bagi Allah Al-Qadim, yang maha qadim. Maha qadim artinya yang maha al-awwal, maha pertama. Alladzi laisa qablahu syai', yang tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Al-Bari, lagi maha mencipta seluruh yang dicipta. Dan menciptakan seluruh makhluk. Itu belum memuji Allah dengan menyebutkan perbuatan Allah. Ya. Yang dengannya dia berhak untuk dipuji. Dia yang menciptakan segalanya, maka dia yang berhak untuk dipuji atas segalanya. Tsumma salatuhu alal mukhtari. Bait kedua, ini berisi solawat kepada Nabi kita. Kata beliau, tsumma salatuhu, kemudian solawatnya, yaitu Allah, tercurahkan alal mukhtari, atas yang dipilih. Yang diinginkan dengan dipilih di sini maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan pilihan Allah sebagai Rasul kepada umat manusia. Kata Nabi dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wasilah Ibnul Asqa, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail wastofa Quraisyan min Kinanah wastofa min Quraisy Bani Hashim wastofani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari anaknya Ismail. Kemudian Allah memilih Quraisy dari keturunannya Kinanah. Kemudian Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Kan Quraisy punya ada beberapa anak. Nanti kita akan dapatkan nanti. Kemudian dari keturunan Quraisy ini yang dipilih adalah Bani Hashim. Kemudian wastofani min Bani Hashim. Kemudian Allah memilih saya di antara Bani Hashim untuk menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu memilih dari kalangan malaikatnya sebagai utusannya dan juga dari kalangan manusia. Allah berfirman, Allahu yastofi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari kalangan malaikat itu sebagai utusannya. Dan juga Allah memilih dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia. Jadi salawat Allah atas Al-Mukhtar. Tidak ada nama Nabi SAW Al-Mukhtar. Di sini maksudnya sifatnya, bukan namanya. Iya, Nabi tidak bernama Mukhtar. Cuma di sini sifatnya, beliau adalah Al-Mukhtar. Pilihan Allah. Beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rasulnya kepada kita. Ini bait pertama. Secara ringkas, belum memulai bait ini dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada nabinya. Ini tentunya mencontoh Al-Quran. Memuji Allah itu contoh dari Al-Quran. Mengawali sesuatu dengan pujian kepada Allah itu sunnah Quran. Lihat surat yang pertama di Quran. Awalnya apa? Pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya mencontoh Al-Quran. Kemudian kedua bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah memuji Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan hal tersebut dan memerintahkan kita orang yang beriman untuk bersolawat kepada nabinya. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka orang beriman, kata Allah, wahai orang-orang beriman, solawatlah kepadanya. Solawatlah kepadanya. Dan salamlah kepadanya. Ini yang beliau lakukan di sini. Setelah itu di bait kedua, beliau mulai menunjuk apa yang beliau tulis. Kata beliau, wa ba'du, setelah itu, yaitu setelah memuji Allah dan bersolawat kepada nabinya, haka siratar rasuli. Ha ini isim fiil amr yang bermakna khud, ambillah. Ambillah. Ka ini ya huruf hitop. Ambillah olehmu. Ambillah olehmu. Siratar rasuli. Sirohnya Rasul. Siroh itu bermakna ya bisa at-thariqah, bisa bermakna jalan, juga bisa bermakna as-sunnah, ya. Bisa bermakna sunnah, bisa juga dia bermakna ad-darb fil ard. Perjalanan hidup di atas muka bumi. Ini makna sirah. Dan semuanya bisa makna itu. Semua ucapan penulis ini bisa kembali ke situ. Bisa bermakna inilah, ambillah oleh kamu siratar rasul, sunnah rasul. Bisa juga bermakna ambillah olehmu, ya, thariqah, cara rasul. Bisa juga bermakna ambillah olehmu perjalanan hidup Rasul. Perjalanan hidup Rasul. Ini yang beliau katakan. Haka, ya, wa ba'du haka siratar rasuli mandumatan mujazatal fusuli. Mandumah, yaitu bait-bait syair. Bait-bait syair mujazatal fusuli. Yang pendek, ringkas. Pasal-pasalnya. Karena beliau sebutkan 100 bait syair, ini ada pasal-pasalnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, itu namanya pasal Muqaddimah An-Nadhim. Iya, Muqaddimah An-Nadhim. Ini 2 bait syair ini adalah namanya Muqaddimatun Nadhim. Khutbahnya, pembuka dari penulis. Itu 2 bait syair tadi. Jadi beliau menyebutkan walaupun nanti tidak ada beliau ucapkan faslun tidak ada. Cuman yang beliau tulis ini berurut berdasarkan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Dari mulai lahir sampai meninggal. Jadi dalam 100 bait syair ini memang pendek. Seperti yang beliau katakan. Mujazatal fusuli. Pendek pasal-pasalnya. Tapi kalau kita jelaskan satu-satu nanti itu panjang. Karena dalam setiap pasal, setiap bait ada yang beliau isyaratkan. Ada yang beliau isyaratkan. Ini yang beliau katakan di 2 bait syair pertama. Alhamdulillahil qadimil bari summa salatuhu alal muhtari wa ba'du haka siratar rasuli mandumatan mujazatal fasuli. Ini buat 2 bait syair pertama sebagai pendahuluannya. Kita masuk di 2 bait syair berikutnya. Ini adalah dianggap al-faslul awal. Ini pasal yang pertama. Tadi itu pendahuluan. Sekarang masuk pasal yang pertama. Kata beliau rahimahullah. Mauliduhu fi ashiril fadili Rabi'inil awwali amal fili lakinnamal masyhuru thani ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Ini beliau akan sampaikan tanggal lahirnya Nabi kita Muhammad SAW dan tahunnya. Dalam buat 2 bait syair ini. Kita terjemahkan dulu. Mauliduhu, waktu lahir beliau.
ya, fi asyiril fadili adalah, ya, tanggal lahir beliau adalah fi asyiril fadili pada hari ke-10. Pada hari ke-10, ya, dari bulan Rabi'inil Awal amal fili, dari bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Pada tahun gajah. Ini awalnya. Beliau katakan lahir beliau pada tanggal 10. Iya. Di bulan yang diutamakan Rabiul Awal. Amal fil di tahun gajah. Lakin namal masyhuru tsani asri. Akan tetapi yang masyhur, yang terkenalnya itu pada tanggal 12. Kan beliau tadi bilangnya tanggal 10. Itu yang beliau pilih. Tapi yang terkenalnya tanggal 12. Di bulan Rabiul Awal. Yaumil Itsnaini, pada hari Senin. Tulu afajri, pada saat fajar terbit. Ini dua bait syair ini untuk menjelaskan tahun, tanggal, hari lahirnya Nabi SAW serta bulannya. Di dua bait syair ini ada beberapa hal yang beliau singgung. Ada beberapa bab dalam pasal ini. Bab pertama, bulan kelahiran Nabi SAW. Pada bulan keberapa? Sepakat ahli sejarah, tidak ada silang pendapat bahwa Nabi kita Muhammad SAW lahir di bulan Rabi' al-Awwal. Dinukil kesepakatan ini oleh Ibn Abdul Bar, Ibnul Jauzi, Al-Imam An-Nawawi, demikian pula Al-Imam Al-Iraqi rahimahumullahu ta'ala. Tidak ada silang pendapat bahwa beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Saya ulangi, ini sepakat. Tidak ada silang pendapat. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Dinukil itu sebagai faedah kita nukil penukilan kesepakatan. Itu dinukil oleh Ibn Abdul Bar. Ya. Demikian pula Ibnul Jauzi, Al-Imam An-Nawawi, demikian pula Al-Imam Al-Iraqi rahimahumullah. Akan bulan lahirnya itu. Itu yang pertama. Tahunnya Rasulullah SAW itu lahir pada tahun gajah. Dikatakan pada tahun gajah karena terjadi penyerangan di tahun itu oleh pasukan bergajah. Dan itu ada sejarahnya. Itu orang Nasoro di negeri Yaman. Dia ingin menyaingi penduduk Mekah. Dia bangun Ka'bah. Juga dia bangun seperti Ka'bah di Yaman. Akhirnya datang orang Mekah. Dia pergi buang air besar dan dia lap di dinding-dindingnya. Itu sebab kemarahannya. Sebab kemarahannya. Marah mereka orang Nasoro. Akhirnya dia utuslah pasukan bergajah itu untuk menyerang Makkah. Gara-gara satu itu perbuatan mau diserang. Di tahun itu Nabi kita lahir. Dikenal tahun itu dengan Amul Fil. Tahun gajah. Itulah sebab dinamakannya tahun gajah. Tahun gajah. Dan ini terkait dengan beliau lahirnya di tahun gajah, itu juga tidak ada silang pendapat. Beliau lahir di tahun gajah, itu juga ya tidak ada silang pendapat. Dari kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala disebutkan kesepakatan akan lahir beliau di tahun itu oleh Al-Imam Al-Hizami, demikian pula Khalifatu Ibn Khayyat, Ibn Abdul Bar,
Al-Qadiyat, Al-Imam Al-Qurtubi, Abul Abbas Al-Qurtubi, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semuanya menukil kesepakatan bahwa Nabi kita lahir di Amul Fil, di tahun gajah. Di tahun gajah. Ini tentunya tahun gajah ini kan belum ada tahun Hijriyah. Karena penanggalan Hijriyah itu dibuat oleh Umar bin Khattab setelah Nabi kita meninggal sallallahu alaihi wasallam. Itu masuk dalam sejarah khulafa. Sejarahnya khalifah. Ya, jadi ini masih dikenal tahun gajah. Dibahas oleh ahli sejarah masa kini, tahun itu ya dibahas oleh kaum muslimin, ulama ahli sejarah dari kaum muslimin dan juga dari selain muslimin. Mereka membahas tahun itu bertepatan dengan tahun 570 Hijri Masehi atau 71 antara tahun itu. 570 atau 571 kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dipahami mungkin ini tahunnya. Iya, tahun terjadinya ya kelahiran Nabi SAW kalau kita bawa ke tahun ya Masehi. Tahun Masehi. Sekitar tahun berapa? 570 atau 571 Hijriah. Masehi. Itu Masehi. Karena belum ada Hijriah. Belum ada Hijriah. Ini yang mereka sebutkan. Yang mereka sebutkan. Kemudian sudah bulan, kemudian tahun. Adapun harinya, kita bahas dulu semua yang disepakati. Karena bulannya disepakati Rabiul Awal, tahunnya disepakati tahun fil, Amul Fil, tahun gajah. Harinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lahir hari apa? Ya lahirnya pada hari apa? Maka tentunya jelas terkait dengan hari lahir Nabi kita SAW itu adalah hari Senin. Itu adalah hari Senin. Belum lahir pada hari Senin. Iya. Kenapa bisa kita katakan dan ini disepakati tidak ada juga silang pendapat. Tidak ada silang pendapat dari ahli sejarah bahwa Nabi kita Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Tidak ada silang pendapat. Dinukil kesepakatan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Battal, Ibn Abdul Bar, Ibnul Jauzi, Al-Imam Nawawi. Demikian pula ahli sejarah besar, Ibnu Katsir. Dan selain mereka menukil kesepakatan bahwa Nabi kita lahir hari Senin. Dan apa yang dinukil oleh ahli sejarah ini tentunya sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil itsnain. Bahwa Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, apa keutamaannya? Apa keutamaannya? Maka kata Nabi, dzaka yaumun ulidtu fihi wa yaumun bu'ittu fihi. Itu adalah hari saya dilahirkan. Dan itu adalah hari saya diutus. Atau dalam sebuah riwayat dikatakan au yaumun unzila alayya fihi, atau hari pertama sekali saya diturunkan kepadaku wahyu. Itu hari Senin. Itu hari Senin. Jadi ada penyebutan di dalamnya apa? Itu hari saya lahir. Makanya tidak ada silang pendapat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Jadi tahun Amul Fil, bulan Rabiul Awal, hari Senin. Tanggalnya berapa? Tanggal lahir beliau? Iya,
Kalau ini masalah tanggal lahir beliau, itu banyak pendapat di dalamnya. Banyak pendapat terkait dengannya. Terkait dengan penanggalannya. Pendapat pertama, ada yang mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir tanggal 13. Ya. Apa? Tanggal 3. Rabiul Awal, tanggal 3. Ya, dari Rabiul Awal. Ya. Dan disebutkan oleh ahli sejarah Al-Halabi, ini pendapat mayoritas. Ini pendapat mayoritas. Bahwasanya tanggal 3 Rabiul Awal. Bahkan kata Imam Al-Munawi rahimahullah, huwal asahu indal jumhur. Katanya dia paling sahih menurut mayoritas. Menurut mayoritas. Ini pendapat pertama. Dan ini paling mudahnya tanggalnya dari Rabiul Awal. Tanggal 3. Iya, tanggal 3. Pendapat kedua, terkait dengan tanggal lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah tanggal 8 Rabiul Awal. Tanggal 8 Rabiul Awal, bukan tanggal 3. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dari para ahli sejarah dan beliau sahihkan. Beliau rojihkan, lebih rojihkan ini kalau Ibn Abdul Bar. Lebih kuatkan tanggal 8. Dan ini katanya yang dikuatkan oleh Ibnu Dihyah. Dan ini yang dipilih oleh ulama mutaqaddimin, kebanyakan ulama yang terdahulu. Bahkan Ibn Hajar rahimahullahu taala beliau berkomentar innahu muqtada aksaril akbar. Itu keharusan kebanyakan dari khabar yang dinukil. Bahwasanya beliau lahir tanggal 8 di bulan Rabiul Awal. Iya, ini pendapat kedua. Sementara pendapat ketiga mengatakan Nabi lahir itu tanggal 10. Rabiul Awal, tanggal 10. Di bulan Rabiul Awal, di Amul Fil, tahun gajah. Dan tanggal 10 ini yang dipilih oleh beliau penulis. Antum lihatkan ucapan beliau, Mauliduhu fi ashiril fadili, Rabi'inil awwali amal fili. Nah itu beliau katakan. Waktu lahirnya fi ashiril fadil. Di 10 bulan yang diutamakan. Di tanggal 10 bulan yang diutamakan. Yaitu Rabi' al-awwal. Ini yang dipilih oleh Ibn Abil Iz. Ya, Ibn Abil Iz. Abul Hasan, Ali Ibn Ali, Ibn Abil Iz. Ini yang beliau pilih. Tanggal 10. Dan ini juga yang disahihkan oleh Ad-Dimyati. Demikian pula Al-Halabi dari ahli sejarah. Iya, dari ahli sejarah. Bahkan disebutkan oleh Al-Qastallani. Beliau katakan innahu ikhtiyaru aksaril muhaddithi. Ini yang dipilih oleh kebanyakan ahli hadis. Tanggal 10. Ini yang dipilih oleh kebanyakan oleh ahli hadis. Dan disebutkan oleh Al-Qudai rahimahullah, dia bilang ittifaqu ahli al-falak alaih. Sepakat ahli al-falak. Apa itu ahli al-falak? Ahli astronom dalam hal ini. Apa alasannya? Mereka beralasan hari Senin di bulan Rabiul Awal itu jatuh pada tanggal 10. Tidak ada jatuh pada tanggal lain. Hari Senin. Kan nanti ada pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat itu dia katakan Ats-Tsani Asyar. Tanggal 12. Cuman ahli sejarah, ahli astronom mengatakan, astronom ini mereka mengatakan bahwa tidak ada hari Senin tanggal 12. Pada tahun itu. Mereka bilang kalau kita menarik hari pada bulan Rabiul Awal, itu tidak ada tanggal 12 kena Senin. Tidak ada tanggal 12 yang kena hari Senin. Yang benarnya hari Seninnya tanggal 8.
Iya, kalau 12-nya itu hari Rabu. Bukan hari Senin. Bukan hari Senin. Ini tentunya bertentangan dengan hadits Nabi SAW bahwa pesannya belum lahir hari Senin. Makanya ini pendapat yang keempat adalah tanggal 12. Tanggal 12. Dan Ibnu Katsir beliau rahimahullah ta'ala lebih memilih tanggal 12. Dari ahli sejarah. Jadi terbagi dua. Ada ahli sejarah, ada ahli astronom dalam masalah ini. Kalau ahli sejarah seperti Ibnu Katsir, ya, belum memilih tanggal 12. Dan Ibnu Katsir bahkan berlebihan beliau dalam hal ini belum mengatakan sepakat ahli sejarah bahwa lahirnya Nabi SAW tanggal 12. Tanggal 12. Tinggal pertanyaannya, Ibnu Katsir kenapa sampai belum menguatkan itu? Ya, sementara itu akan bertentangan dengan ya ahli yang memang menghitung hari-hari dan bulan. Belum punya hujah. Dan ini yang bisa menguatkan pendapatnya Ibnu Katsir. Belum berhujah dengan hadits Jabir bin Abdullah dan Abdullah ibn Abbas. Keduanya berkata, Wulida Rasulullah SAW yaumal fil, yaumal itsnain. Rasulullah dilahirkan tahun gajah hari Senin. Atsani asyar, tanggal 12. Min syahri Rabi'inil awal. Dari bulan Rabiul Awal. Wa fihi bu'itha. Dan pada hari itulah beliau diutus. Wa fihi aroja ila sama. Dan pada hari Seninlah beliau dinaikkan ke langit. Wa fihi hajaro. Pada hari Seninlah Nabi berhijrah. Wa fihi mata. Dan pada hari Seninlah beliau wafat. Beliau wafat. Ini penukilan disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah. Ya. Sebagaimana yang ada dalam kitab Bidayah Nihaya. Karyanya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Hanya saja sebagian ulama mengatakan terdapat keterputusan dari sanadnya. Antara Ibnu Abbas dengan penukilnya. Hanya saja ada riwayat dari ya, ulama lain dah bahwasannya menunjukkan yang bersambung hal tersebut. Ya, bersambung hal tersebut sampai ke Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhuma. Intinya terkait dengan tanggal lahirnya Nabi itu diperselisihkan dan perselisihan yang banyak. Ada yang mengatakan tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan tanggal 12. Tanggal 12. Iya. Dan yang paling kuat dari pendapat itu sebenarnya yang paling kuat perselisihannya adalah 10 sama 12. Karena 10 itu ahli ya astronom itu mengatakan tanggal 10. Tidak ada tanggal 12 hari Senin di bulan Rabiul Awal. Sementara Ibnu Katsir kuat juga. Karena bersandar dengan penukilan Ibnu Abbas. Demikian pula Jabir bin Abdullah. Itu yang dua itu tanggal yang paling kuat. Dua itu tanggal yang paling kuat. Kita tidak bisa memastikan. Al-ilmu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan hal itu. Tapi kalau antum mau berpegang dengan apa yang dinukil oleh Ibn Abbas dan Jabir, alhamdulillah itu tidak ada masalah. Karena rata-rata yang dinukil oleh keduanya, semuanya itu disepakati. Karena Nabi memang wafat hari Senin. Nabi berhijrah hari Senin. Nabi naik ke langit hari Senin. Itu, Nabi diutus hari Senin. Nabi lahir tahun gajah. Ya kan? Nabi SAW ya lahir hari Senin kan. Terus yang diperselisihkan itu terus Rabiul Awal bulannya. Hanya satu di situ penukilan yang diperselisihkan oleh para ulama. Yaitu apa? Tanggalnya 12 Rabiul Awal. Karena semuanya itu benar kecuali satu itu. Itu yang beratnya. Itu yang paling beratnya. Bahasanya belum lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal Amul Fil. Amul Fil. Tahun gajah. Iya. Adapun apakah Nabi lahir terkait dengan waktunya siang atau malam? Penulis telah isyaratkan. Iya. Lakin namal masyhuru tani asrihi. Ini tadi
sudah kita lewat. Akan tapi yang masyhur 12. Tadi kita sudah katakan. Kenapa itu yang masyhur? Sampai Ibnu Katsir menukil kesepakatan ahli sejarah. Ya kan? Walakin namal masyhuru tsani asyrihi. Akan tetapi yang terkenalnya adalah 12. Jadi beliau sebutkan. Kalau saya tanggal 10. Kan beliau bilang dah. Mauliduhu fi asyril fadili. Kelahiran beliau adalah pada tanggal 10. Itu yang diutamakan. Maksudnya al-fadil itu yang saya pilih. Itu yang saya pilih. Itu yang dipilih. Tapi lakin namal masyhuru tsani asyri. Akan tetapi yang terkenalnya 12. Tanggal 12. Fi yaumil itsnaini tulu'a fajri. Pada hari Senin setelah terbit fajarnya. Ini pas terbit fajar atau siang. Yang penting hari Senin terbit fajar. Para ulama juga membicarakan tentang ya hal tersebut. Kebanyakan ahli sejarah bahwa Nabi SAW lahir itu pada hari Senin setelah terang. Setelah terang. Iya. Setelah siang ada. Sudah terang, bukan gelap. Belum lahir di saat terang. Bukan di saat gelap. Bukan di saat gelap. Ini Masya Allah terkait dengan tanggal kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Iya, jadi dari sekarang berarti kita sudah paham, tahu bahwa Nabi kita itu dilahirkan kalau tahunnya disepakati Amul Fil. Bulannya disepakati Rabiul Awal. Iya, harinya disepakati hari Senin. Hari Senin. Yang diperselisihkan tanggalnya ada 4 pendapat. Tanggal 3, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12. 12. Yang terkenal tanggal 12. Yang paling terkenal tanggal 12. Cuman diingkari oleh ahli yang menghitung juga hari-hari. Karena mereka katanya diingkari oleh kenyataan. Tidak ada hari Senin tanggal 12. Yang benarnya hari Senin itu tanggal 10. Itu saja. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya kita ambil satu bait lagi. Ya, ini terkait dengan ini pasal kedua terkait dengan wafatnya orang tuanya Rasulullah. Kata beliau, baik. Wa wafaqal isrina min Naisana. Wa qablahu hinu abihi Hana. Ini bait kelima. Tahun lahirnya Nabi tadi. Wa wafaqal isrina min Naisana. Bertepatan dengan isrin 20 dari bulan Naisana. Bulan Naisana itu bulan April. Jadi bertepatan hari Senin tadi itu, tanggal yang disebut tadi itu bertepatan dengan tanggal 20 min Naisana. Ini nama untuk bulan April. Ini nama untuk bulan April. Jadi bertepatan dengan tanggal 20 di bulan April. Di bulan April. Wa qablahu hainu abihi Hana. Ini bait selanjutnya. Wa qablahu hainu abihi Hana. Dan sebelum kelahiran beliau, ayahnya, ya, hainu abi. Hainu bermakna halaka, meninggal. Sebelum beliau lahir, meninggal bapaknya Hana. Yaitu Hana telah dihadiri oleh ajalnya. Iya, jadi Nabi lahir itu sudah yatim. Sudah tidak ada bapaknya. Sudah tidak ada bapaknya. Di bait ini, bait kelima ini belum menjelaskan pertama terkait dengan tanggal lahirnya, terkait dengan bulan yang ada pada saat itu.
tanggalnya adalah tanggal 20 April. Tanggalnya adalah 20 April. Iya, tanggal lahirnya. Di bulan April. Di bulan April. Ini dari ahli hisab. Ini diambil dari orang-orang yang menghitung ya lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal berapa dilihat dari bulan Masehi. Kemudian yang kedua yang beliau singgung adalah wafatnya ayah beliau. Iya, wafatnya ayah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya tentunya bernama Abdullah. Bernama Abdullah. Kebanyakan ahli sejarah yaitu Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdullah ibn Abdul Muttalib itu menyebutkan bahwa dia wafat dan Rasulullah SAW masih di dalam perut. Belum lahir. Belum lahir. Ini kebanyakan ahli sejarah. Ya. Dan ini tentunya sesuai dengan periwayatan yang sahih dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat dari Qais ibn Makhramah. Bahasanya dia bercerita tentang kelahiran Rasulullah SAW. Dan dia berkata, tuwufiya abuhu wa ummuhu hublabi. Bapaknya meninggal dalam keadaan ibunya sedang mengandungnya. Bapaknya meninggal dalam keadaan ibunya sedang mengandungnya. Dan terkait dengan wafatnya bapaknya itu, dia wafat itu di Madinah. Ketika dia kembali dari perjalanan dagang ke negeri Syam. Perjalanan dagang ke negeri Syam. Dia kembali dan tidak sampai ke Mekah. Ya, dia meninggal di Madinah dan dikubur di sana. Bapaknya meninggal muda karena bapaknya Nabi SAW meninggal di usia 25 tahun. Di usia 25 tahun. Karena Nabi kita Muhammad SAW anak pertama dan satu-satunya. Ya, dari ibu beliau nanti akan disebutkan namanya. Jadi bapaknya Abdullah ibnul Muttalib itu wafat saat Nabi masih dalam perut. Masih dalam perut. Di saat kembali dari perjalanan dagang ke negeri Syam. Bapaknya wafat di umur 25 tahun. 25 tahun. Ini yang beliau sebutkan di sini. Dan insya Allah nanti kita akan melanjutkan berikutnya. Insya Allah di bait berikutnya terkait dengan lahirnya Nabi SAW. Siapa yang menyusuinya setelahnya. Ini insya Allah kita bersambung di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.